Terima kasih buat undangan yang diberikan kepada saya. Saya pasti Bapak Ibu sebagian besar sudah kenal ya, karena ini bukan yang pertama kali saya di sini. Tapi mungkin ada beberapa yang bertanya-tanya siapa sih yang berdiri di depan ini begitu ya. Saya bersyukur karena saya adalah kakak dari Bapak Gembala di tempat ini ya. Jauh-jauh hari tahun lalu kalau nggak salah ya, dia sudah pesan, ayo ya, kapan waktumu untuk bagi berkat di tempat ini? Dia minta 3 kali, saya bilang, waduh banyak banget 3 kali ya. Bukan saya menolak undangan, tetapi ada juga tugas-tugas tanggung jawab saya. Dan hari ini saya buat janji kepada beliau untuk saya bisa hadir di tempat ini ya. Dan ini pun hampir nyaris saya nggak bisa hadir ya, tapi Tuhan baik, semua bisa diatur dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Puji Tuhan ya. Terima kasih buat semua pengerja, jemaat-jemaat yang luar biasa, sekalipun tidak ada Bapak Ibu Gembala, tapi berjalan dengan luar biasa. Oh ya, ini sesuatu yang hebat ya. Dan saya berterima kasih buat adik saya Pak Rudi Ahimsa yang boleh mengantar, dan juga ada Ibu Nonce, ini ketua kaum wanita kami di Puri ya. Dia bisa nemanin saya ya. Dan terima kasih kemurahan Tuhan atas saya, karena 2 bulan yang lalu itu tepat hari ulang tahun saya dapat hadiah, tiba-tiba kaki saya nggak bisa jalan. Luar biasa ya. Sakitnya bukan main, nggak jatuh tapi tiba-tiba. Dan jemaat sudah menyiapkan ucapan syukur, jadi saya pakai kursi roda datang ke gereja ya. Dan Tuhan baik ya, saya bersyukur buat jemaat pengerja yang begitu perhatian buat gembalanya. Dan Tuhan tolong hari ini kaki saya bisa berdiri, bisa bergerak, luar biasa. Oke, hari ini itu sebabnya saya akan berbicara mengenai satu tema, yaitu perlindungan gembala. Oke, perlindungan gembala. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita sangat senang ya kalau hidup kita ada yang mengayomi, betul? Ya, sekalipun kita sudah tua ya, seperti saya 72 kemarin ulang tahun, tapi saya masih senang kalau ada yang mengayomi. Mungkin di atas saya ya, tapi yang pasti ada seorang yang memberikan perlindungan, yaitu gembala kita yang baik, Tuhan Yesus. Saya akan bicara mengenai perlindungan gembala. Bapak Ibu, hanya dialah, hanya Yesuslah yang menjamin, dan jaminannya itu sangat-sangat dipercaya. Dan kita bisa memiliki kehidupan yang luar biasa dan bernilai yang sangat mahal karena ada seorang gembala yang baik. Minggu lalu kita semua merayakan Paskah. Selamat Paskah untuk gereja di tempat ini. Paskah berbicara mengenai kemenangan. Paskah berbicara mengenai ada kehidupan kembali. Paskah berbicara mengenai pemulihan. Apa yang sudah tidak ada harapan, putus hubungan dengan Bapa Surgawi dengan manusia berdosa melalui Paskah ini. Saya dan saudara kembali dipulihkan. Itu sebabnya kita bersyukur Tuhan segala-galanya dalam hidup kita. Dan selama kita masih mendiami hidup dalam dunia ini, maka kita bersyukur kita boleh punya gembala yang baik. Tidak dibiarkannya kita sendiri. Dia memberikan perlindungan kepada kita. Dan ayat yang boleh menjadi sesuatu pegangan kita bahwa dia adalah perlindungan bagi kita, maka Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku
yang membawa kepada kemenangan. Kata aku, boleh kita ganti nama kita sendiri. Dan ini akan menjadi satu kekuatan, peneguhan bahwa Dia memberikan perlindungan bagi kita. Perlindungan yang itu adalah satu janji yang bukan bohong, tapi janji ini adalah janji yang digenapi. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Dan di dalam Mazmur 23 ayatnya yang keempat, lembah kekelaman pun Tuhan ada menyertai kita. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bapak Ibu, ayat ini terutama ketika saya menyiapkan ini menjadi berkat tersendiri buat saya. Apalagi ketika saya hanya seorang diri, ya. Dan ini menjadi kekuatan dan selalu memberikan semangat untuk saya meneruskan kehidupan ini berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Saudara, perlindungan Tuhan itu ada banyak ragamnya. Tapi pagi ini saya akan memberikan beberapa poin saja berbicara mengenai perlindungan Tuhan. Dan Tuhan katakan engkau tidak akan pernah dibiarkan sendiri. Perlindungan Tuhan yang ingin saya sampaikan pada pagi ini, yang pertama berbicara mengenai nilai sebuah kehidupan. Nilai sebuah kehidupan. Di dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-9 ayat 7, ini perkataan dari Daud. Daud berkata kepada Mephiboset, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Jonathan ayahmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Bapak Ibu, ini adalah kisah dari seorang Daud yang sudah menjadi raja. Namun sebelum saya meneruskan kisah yang ada dalam ayat yang kita baca, izinkan saya menceritakan kisah nyata di mana ini berbicara mengenai perlindungan Tuhan kepada sebuah kehidupan atau nilai sebuah kehidupan. Ada sepasang suami istri muda di satu negara Inggris. Dia anak Tuhan yang begitu setia dan melayani Tuhan, dan dia menikah sudah beberapa tahun, tapi Tuhan belum mengaruniakan anak bagi mereka. Dan dia hanya berdoa dan meminta, kalau Tuhan berkenan, berikanlah kami seorang anak atau hadirkanlah seorang anak dalam kehidupan kami. Singkat kata, doanya didengar. Dan begitu senangnya, begitu sukacitanya suami istri ini, sehingga suaminya datang ke tempat pekerjaannya di kantor, dan dia mulai cerita dengan begitu lantang, dengan begitu sukacita. Weh, aku mau punya anak, aku akan menjadi ayah, aku akan jadi bapak, istriku hamil. Puji Tuhan, luar biasa. Tapi sayangnya, ketika calon ayah ini begitu antusias menceritakan sukacitanya, tidak ada respon dari teman, sahabat, teman sekerja dari calon bapak ini. Malah yang ada ejekan. Alah, punya anak aja seneng banget. Alah, baru begitu aja cerita-cerita. Gua aja yang punya anak 5 tenang-tenang. Tidak ada sambutan, tidak ada respon. Yang ada ejekan. Tapi pemuda ini atau calon bapak ini, dalam sekejap dia kecewa. Sama ya, saya dan saudara pernah kecewa? Benar. Kita maksudnya ingin membagi sukacita kita, tapi tidak disambut. Yang ada malah dianggap remeh, dihina. Sekejap kecewa. Tapi karena dia adalah anak Tuhan, dan dia katakan, Tuhan beri aku kekuatan dan bisa mengampuni.
Dan singkat kata, dia ampuni teman-teman itu. Dan ketika waktunya istrinya melahirkan, sukacitanya bertambah. Tapi dia nggak mau cerita lagi di kantor, karena pasti tidak ada respon, sambutan, support. Tapi yang ada mungkin hinaan lagi. Jadi cukup dia bersyukur kepada Tuhan, dan suami istri ini sangat-sangat bersukacita. Selang beberapa waktu, kemudian ada sesuatu keanehan dari bayi. Kemudian suami istri ini datang kepada dokter dan membawa periksa, punya diperiksa. Maka dokter menyatakan, "Ibu, saya harus memberikan tahu keadaan dari bayi ini. Dia mengalami yang namanya sindrom Down." Bapak Ibu ngerti ya? Sindrom Down. Bayangkan, udah nunggu kelahiran anak, Tuhan jawab, tetapi anaknya mengalami sindrom Down. Ini menjadi satu kesedihan, kekecewaan lagi bagi suami istri ini. Dan dia nggak habis pikir, kenapa Tuhan? Mengapa ini harus terjadi di dalam hidupku? Bapak Ibu, tetapi suami ini tetap pegang iman mereka kepada Tuhan, tetap mensyukuri, tetap menghargai keberadaan anaknya ini, sekalipun dalam keadaan sindrom Down ini. Dia diterima, dia dibimbing, dia diasuh, dia dibesarkan, karena dia tahu siapapun yang hidup itu berharga di mata Tuhan. Amin. Situasi kondisi apapun berharga di mata Tuhan. Dan ini menjadi nilai kehidupan yang Tuhan berikan, dan Tuhan pasti memberikan perlindungan. Bapak Ibu, saya sampai hari ini melayani satu ibu muda, sudah tahun kelima ini, 2026. Dia mengalami koma, tapi komanya itu bukannya diam, tapi matanya itu bisa melek begitu ya. Tapi dia nggak bisa komunikasi. Masih muda sekali. Anaknya 2, laki dan perempuan. Sekarang yang paling besar sudah mau selesai SMA, yang besar ini mau naik kelas 6. Dari awalnya saya hanya cuman berdoa, datang sebagai hamba Tuhan. Tapi karena setiap seminggu sekali saya datang, maka anak-anak itu akrab sekali dengan saya. Ya, panggil Oma. Sekarang yang udah besar itu bisa tuntun saya karena kamarnya di atas. Oma, hati-hati Oma, baik-baik sekali. Ya, kalau saya nggak sempet datang gitu ya karena ada pelayanan, Oma kemana? Aku kangen sama Oma. Udah kayak Omanya sini begitu ya. Kenapa sih saya mau melayani susah-susah, saudara bukan begitu. 5 tahun ini jalan setiap minggu, dia nggak respon apa-apa, karena saya tahu, sekalipun dia dalam keadaan begitu, dia tetap berharga di mata Tuhan. Selagi dia masih bernafas, saya tidak pernah mau menyerah untuk beritakan. Saya baca firman loh buat dia, saudara. Saya nyanyi buat dia, seolah-olah dia seperti layaknya kita. Saya tidak menganggap dia ada kelainan, tapi saya menghargai, karena saya tahu Tuhan melindungi kepada ibu ini. Urusan sembuh itu urusan Tuhan, tapi saya percaya perlindungan Tuhan itu ada buat ibu muda ini, saudara. Sekali waktu saya agak lama gitu, 3 minggu, karena ada pelayanan yang cukup banyak. Ketika saya datang, dia bisa nangis loh. Ya, suster yang menjaga, mungkin batinnya kontak Bu, karena sudah lama nggak lihat ibu, nangis. Dan saya usah, tenang ya nak, Oma Ivon datang lagi, kita nyanyi ya, kita baca firman. Nanti sekali waktu karena saya rutin, dia bisa ketawa dengan saya, senyum. Dan saya mulai usah, Oma datang nak, Oma datang.
Dia senyum, saudara. Itu gak bisa membuat saya nyerah, itu malah membuat saya terus dan terus rindu. Karena saya tahu ini nilai kehidupan yang sama seperti kita yang normal, dan Tuhan ada buat dia juga. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda mungkin di sini, kalau engkau melihat ada sesuatu yang aneh dari temanmu, siapa saja, mungkin anggota keluarga kita. Di jemaat kami di Geraha itu ada 4 keluarga yang anaknya saya selalu doakan. Ya, dia mengalami ada beda lah dengan kita. Dan setiap hari saya sebut namanya. Dan kalau jemaat itu datang, saya selalu pegang pundaknya, semangat ya, kasihi anakmu ya, dia berharga. Ya Oma, ya Ibu. Jadi begitu indahnya nilai sebuah kehidupan, dan itu terjadi kepada ayat ini. Saya kembali ketika Daud menjadi raja, Daud berkata, masih adakah keturunan dari Saul yang boleh aku kenal dan boleh aku panggil? Salah satu berkata, masih ada cucu dari Saul, anak dari Jonathan sahabatnya Daud, yang bernama Mephiboset. Daud merasa, kok aku gak pernah tahu, kok aku gak pernah dengar nama itu. Panggil dia dan bawa untuk bertemu dengan aku. Lalu orang itu berkata, betul, orang ini gak pernah diangkat namanya. Orang ini seolah-olah gak dihargai. Karena Mephiboset cacat, dia gak bisa berjalan dengan sempurna. Itu sebabnya dia dititip di satu keluarga dan gak pernah disebut-sebut namanya. Padahal dia adalah cucu dari Raja Saul. Mendengar itu Daud bertambah semangat, panggil dia, aku mau sehidangan makan dengan dia. Ayat yang kita baca ini. Daud menghargai nilai sebuah kehidupan. Karena Tuhan memberikan perlindungan kepada semua kita, termasuk orang-orang yang mengalami tidak mungkin seperti kita, seperti saudara. Dan singkat kata, Mephiboset menjadi disemangati lagi. Mephiboset begitu dihargai. Dan Daud berkata, mulai hari ini engkau ada bersama dengan aku, bahkan sehidangan dengan aku. Raja Daud menghargai dia. Jadi Bapak Ibu, perlindungan Tuhan itu ada dalam nilai sebuah kehidupan. Itu sebabnya Tuhan mengutus putranya yang tunggal untuk kita, supaya kita menerima dan bersyukur untuk setiap nilai kehidupan seseorang. Amin. Kenapa Tuhan mau datang ke dalam dunia? Kenapa Tuhan mau menanggalkan kesetaraannya dengan Allah? Karena dia memiliki kasih yang besar, nilai kehidupan yang akan diperjuangkan, sekalipun dia diejek, dihina, diludahi, menderita, disalib. Karena dia berbicara dan menghargai nilai kehidupan. Bapak Ibu, ibu saya dulu waktu masih ada, kalau dia stres, dia pusing dengan masalah hidup, dia suka pukul dadanya. Mama mau mati. Mama, kamu boleh bilang begitu? Banyak kan wanita begitu tuh, pukul dadanya. Ya, ada yang cedokin kepalanya. Ya, Tuhan menghargai nilai sebuah kehidupan. Kita punya Tuhan. Ketika tantangan datang, ketika pergumulan, dan kita nggak bisa mengatasi, jangan siksa badani ini, tapi mari kita pandang dia, karena di dalam dia ada perlindungan dan hidup kita berarti. Bahkan Tuhan bilang, aku melukiskan kau di telapak tangan, kau tidak akan kulupakan. Jadi perlindungan Tuhan pertama kali berbicara mengenai nilai sebuah kehidupan. Banyak orang gak ngerti. Itu sebabnya ketika pergumulan datang, masalah datang, tidak sedikit anak-anak muda termasuk begitu cepat memutuskan untuk bunuh diri. Ingat, Tuhan
Selalu ada jalan. Dia buat jalan saat tiada jalan. Amin. Buat kita mustahil, buat kita membingungkan. Para orang tua, gimana nih nasib anak-anak saya? Gimana dalam segala sekarang ini perekonomian yang begitu memprihatinkan. Banyak orang di PHK, banyak usaha-usaha mulai macet. Gimana Tuhan? Ingat, Tuhan perlindungan buat nilai kehidupan kita. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ketika kita ada dalam masalah pergumulan yang berat, mari lebih baik kita nyanyikan pujian. Kita syukuri kebaikan Tuhan yang luar biasa. Perlindungan Tuhan bukan saja buat nilai sebuah kehidupan, karena Dia Allah yang Maha Tahu. Perlindungan Tuhan juga memberikan rasa aman. Perlindungan Tuhan juga memberikan rasa aman. Bapak Ibu, semua orang mau hidupnya aman, betul? Di dalam Mazmur 4 ayatnya yang ke-9. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Luar biasa, luar biasa. Semua orang merindukan hidup dalam damai sejahtera. Tapi semua orang tidak pernah lepas dari yang namanya pergumulan dan masalah, betul? Sekalipun saya sebagai pendeta hamba Tuhan gak lepas dari masalah. Kemarin saya bicara di KW saya dalam acara Paskah, dan saya cuma doa, Tuhan apa yang saya harus bicarakan kepada kaum wanita. Tuhan mengingatkan satu ayat yang berkata, siap sedialah, beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Ada ayat itu. Kadang-kadang kita mau bersaksi, atau kita mau setia, atau kita mau melayani, hanya di waktu-waktu semua oke, semua beres. Tapi ketika Tuhan mengizinkan masalah yang membuat hati kita mungkin sedih, takut, putus asa, mungkin kita nggak datang ke gereja, kemudian dicari kemana, aduh maaf ya saya lagi nggak mood. Wah, jadi datang sama Tuhannya waktu mood. Kalau nggak mood nggak usah datang. Bapak Ibu, Dia memberikan rasa aman. Ada itu lagu lama yang itu memberikan juga satu kekuatan, ya. Di tengah ombak dan arus pencobaan, itu kalau dimain pakai Hawaii itu enak sekali. Hampir terhilang tujuan arah hidupku, bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, seolah-olah apa tuh kata-kata, aku tiada mampu katanya. Tapi refnya, Yesus perhatikan kehidupan tiap orang. Gue jadi inget ya lagu itu ya. Ini lagu zaman kita yang tua-tua. Yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Jadi Tuhan itu memberikan perlindungan, termasuk rasa aman di dalam kehidupan kita. Bagi yang sudah tua-tua nih seperti kita ini, kita juga harus bersyukur karena Tuhan yang pegang hidup kita, aman di tangan Tuhan. Ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Satu kisah yang saya ingat di Alkitab, Bapak Ibu pasti tahu.
ketika orang mungkin sekampung kali ya menyeret seorang wanita yang kedapatan berbuat dosa. Ada ya ceritanya di sini. Saya coba ingat bagaimana perasaan wanita itu, karena memang betul dia sudah salah, dia sudah berbuat dosa, dan hukumannya dia harus mati dirajam batu. Jadi ketika wanita itu digiring dan mau diperhadapkan kepada Tuhan Yesus saat itu, saya bayangkan bagaimana ketakutan wanita itu. Saya dapat bayangkan bahwa di dalam hatinya dia berkata, selesailah hidupku, selesailah hidupku. Tidak ada orang yang bisa menolong aku, matilah aku. Karena memang itu hukumnya. Tapi cerita itu berkata apa? Ketika Tuhan Yesus melihat wanita itu dan orang-orang berkata, Guru, dia harus dirajam batu. Dia sudah kedapatan berzina, sudah tentu harus mati dia. Orang-orang mulai, ya. Wanita ini tambah takut. Tidak ada yang bisa memberikan perlindungan baginya. Sudah gak ada harapan lagi. Mau apa lagi? Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Dengan lembutnya, silahkan. Kalau ada di antara kalian yang gak pernah melakukan dosa, ambillah batu, rajamlah wanita ini. Dan cerita itu berkata, satu persatu dari kerumunan orang itu mulai tinggalkan wanita itu, sampai akhirnya hanya wanita itu sendiri dan Tuhan Yesus. Ketika wanita itu melihat ke kiri, ke kanan, muka, kemana orang-orang yang banyak itu yang sudah menghakimi aku bahwa aku harus mati? Ada tanda tanya besar dari wanita itu. Kenapa ini bisa terjadi? Lalu Tuhan Yesus bangkit dan katakan, pergilah, aku pun tidak akan menghukum kamu. Tapi ada satu pesan yang Tuhan katakan, jangan berbuat dosa. Apakah dia bukannya Tuhan yang memberikan perlindungan dan rasa aman? Ketika kita merasa bahwa tidak ada harapan lagi, tidak ada pertolongan lagi, semua rasanya sudah tidak ada pengharapan lagi. Tapi Tuhan Yesus segala-galanya dalam hidupnya. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, tentara Mesir mulai mengejar. Di hadapan ada laut yang begitu luas, di kiri kanan ada bukit yang begitu tinggi yang gak mungkin bisa didaki. Dan di belakang ada tentara Mesir yang dengan cepat akan membawa kembali orang Israel. Musa bingung, bagaimana Tuhan? Bagaimana Tuhan? Sama seperti saya dan saudara. Gimana Tuhan? Yang satu belum selesai masalahnya, sudah datang yang lain, sudah datang yang lain, sudah datang yang lain. Gimana Tuhan? Tapi Tuhan adalah jawaban di atas segalanya, Bapak Ibu. Dan dengan mujizat yang gak bisa saya terima sampai hari ini, itu laut yang begitu luas kok bisa terbelah dua, bangsa Israel bisa selamat semuanya. Kadang kalau saya dengar cerita-cerita ini saya nangis, saya malu sama Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, ampuni saya Tuhan. Kadang-kadang saya punya pikiran seperti itu. Saya lupa bahwa Tuhan punya kuasa yang besar. Ampuni saya Tuhan. Bapak Ibu, anak-anak muda, ketika engkau menghadapi apapun dalam hidupmu, mungkin studimu, pacarmu, hubunganmu dengan orang tua, dengan apapun yang engkau hadapi, ingat, masih ada jawaban. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan perlindungan Tuhan yang terakhir yang saya mau sampaikan, memberikan kekuatan di dalam keterbatasan.
jujur, kita punya keterbatasan. Saya harus mengakui, biasanya tuh saya orangnya tuh yang gerak cepat begini. Lupa umurnya udah 72. Ya harus ngerti, gak bisa kayak anak muda lagi. Makanya Tuhan ingatkan, tiba-tiba kaki saya sakit. Saya dirawat di rumah sakit, saya mengeluh, ya Tuhan, saya ampuni saya Tuhan. Saya harus nyadar saya punya keterbatasan, saya bukan muda lagi Tuhan. Kita semua punya keterbatasan. Di dalam Keluaran 4, 10, 12 itu kisah Musa kembali. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, sejak engkau berfirman kepada hamba-hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Ayat 11, tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku yakni Tuhan? Ayat 12, oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Kita punya keterbatasan Bapak Ibu, anak-anak muda. Tapi bersama Tuhan, keterbatasan kita itu dilengkapi, disempurnakan. Karena Tuhan tujuannya selalu baik dan baik. Amin. Bapak Ibu, sebentar selesai ini kami akan terus pelayanan pemakaman pengerja saya, masih muda, 51 tahun. Baru minggu yang lalu sebelum dia masuk rumah sakit, dia datang suami istri kepada saya. Dia curhat, dia panggil saya mami doakan kami. Dan kami berdoa, dan itu ternyata pertemuan terakhir saya. Karena hari Sabtu, dia datang hari Senin ke rumah saya. Hari Sabtu pagi, Sabtu kira-kira jam 10, saya ditelepon istrinya. Dia sudah dalam keadaan koma, sedang ditangani di IGD. Saya tanya kenapa? Gak tahu, dia lagi makan tiba-tiba muntah dan muntah, dikirain masuk angin. Tapi ketika muntah sudah beberapa kali, lalu dia gak sadar diri. Kemudian dilarikan ke rumah sakit yang dekat dengan rumahnya. Kemudian di CT scan dan langsung dapat diagnosa pembuluh darah ke otak pecah. Itu yang membuat dia koma. Singkat kata, dia harus dioperasi, disedot darahnya, dan Sabtu malam langsung tindakan operasi. Minggu dan sampai dia meninggal, dia ada di ruang ICU dalam keadaan tidak sadar. Saudara, istri dan satu anaknya baru lulus. Wisudanya tuh Agustus, jadi gak sempat nanti papinya hadir di wisuda. Lulus satu-satunya putri dan sudah diterima kerja dalam satu perusahaan yang baik. Saudara bisa bayangin ya, anak semata wayang yang sudah dibimbing, dibiayai tidak sedikit, papahnya dipanggil pulang dalam usia yang masih muda. Saya nggak bisa bilang apa-apa, saya juga shock. Karena dia sejak kecil sekolah minggu sampai sudah nikah dan melayani. Jadi hubungan kami itu sudah cukup dekat. Istrinya menangis, saya tidak marah kepada istri. Dan saya juga tidak bilang, gimana sih kamu udah pengerja begini aja nangis? Kuat dong, kuat. Karena saya juga mengalami 14 tahun yang lalu ketika Tuhan panggil suami saya juga posisinya seperti dia. Rindu mujizat Tuhan dan menyembuhkan. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Dan setiap tindakan apa-apa yang dokter harus sampaikan, dia selalu telepon saya, Mi gimana Mi? Namanya Andre ya. Andre harus begini Mi, kata dokter harus begini. Lalu saya berikan dan saya support. Karena
Andre ini udah gak punya orang tua, dan dia satu-satunya orang menjadi tulang punggung untuk keponakan-keponakan dia kuliahin terus. Kakaknya sudah meninggal, adiknya meninggal, anak-anaknya dirawatlah sama si Pak Andre. Jadi tinggal satu pokoknya yang paling besar yang ya sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Sedangkan istrinya punya orang tua sudah sepuh, jemaat kami juga. Jadi kasihan kalau disuruh untuk memutuskan sesuatu untuk hidupnya aja sendiri udah susah. Jadi saya mendampingi dia tiap hari ke sumber waras, pulang malam, dan saya cuma berikan kekuatan sama istri anaknya, yuk tetap bersyukur. Dan satu saat ketika kritis, istrinya bilang, pokoknya Mi, kalau sampai Andre dipanggil pulang, aku gak mau ke gereja lagi. Aku mau berhenti, gak mau ke gereja lagi. Saya juga gak marah, karena saya harus bisa menyelami ketika posisi seperti itu. Saya cuma usap-usap. Lalu saya bilang sama dia, sekarang saya ngomong bukan sebagai mami tapi sebagai hamba Tuhan ya. Tetap bersyukur, tetap panggil nama Yesus. Dan saudara, dia meninggal hari Kamis ya. Kamis sore jam 5:30 sore. Nah, Kamis itu acara saya cukup padat. Pagi hari khotbah di KW Pasca sampai jam 3. Maklumlah kalau ibu-ibu di resto, ngobrol sini-sini. Ya saya juga ikut ngobrol gitu ya. Nah, saya pulang sebentar, ditelepon salah satu jemaat saya udah umur 84, masih main air, nyiram-nyiram, badannya udah kurus dan kering. Saya bilang, Oma udah jangan nyiram-nyiram lagi, udah semua dikerjain sama anak. Nggak enak Sis Ivon, diem aja. Padahal tahun lalu baru jatuh dalam keadaan begitu juga main air, ya. Kemarin main air lagi, tulangnya patah, nangis-nangis. Saya belum besuk, tapi dia bilang, mana Sis Ivon? Sis Ivon panggil, Sis Ivon panggil. Jadi hari itu saya pulang sebentar, saya siap-siap untuk jenguk itu. Ya, kadang-kadang jemaat itu adalah yang seperti gitu. Kalau ibu gembala belum turun tangan, kayaknya nggak afdol. Jangan ya, di sini nggak. Tuhan bisa pakai siapa saja. Amin. Orang kita sama kok, gembala dengan jemaat itu sama. Tapi kadang-kadang orang tua begitu, harus Sis Ivon yang doain, harus Sis Ivon. Kadang-kadang jemaat yang doain lebih hebat dari saya. Jadi saya datang, saya doain, dia semua, terima kasih ya Sis Ivon, terima kasih. Saya mau pulang, mau beli makanan buat cucu saya, karena cucu saya tinggal sama saya. Ditelepon saya dari istri Pak Andre itu, sudah nangis-nangis, Mami di mana? Mami di mana? Kenapa? Andre sudah dipacu jantungnya, Mami. Tadinya saya mau urusan, ya udah belok. Saya bilang, mari kita harus ke sumber waras. Jalanan sore itu macet saudara ya. Jadi saya bilang Tuhan tolong. Belum sampai dia udah telepon lagi, Mami di mana? Begitu saudara. Puji Tuhan saya sampai dan Andre masih, Tuhan kasih kesempatan ketemu saya. Saya langsung masuk ruang ICU, udah pada nangis, ponakan semua di situ. Ya siapalah yang nggak nangis, saya juga kalau dalam posisi seperti itu, kita juga nggak usah disuruh nangis sendiri, ya kan? Jadi saya cuma bilang, Tuhan apa yang harus saya buat Tuhan? Karena saya menyadari kita punya keterbatasan, tapi Tuhan memberikan kekuatan dalam keterbatasan. Amin. Saya minta hikmat sama Tuhan apa yang saya harus buat? Suster mulai pacu itu jantung. Terus saya bilang, suster sebentar ya, saya mau doa buat Bapak Andre. Saya bisikan di telinga. Saya cuma ngomong kata-kata yang gak terlalu panjang. Saya cuma bilang, Andre, ini Mami Ivon. Andre berharga di mata Tuhan. Andre jangan takut. Tuhan ada di dalam keterbatasan Andre. Serahkan semua sama Tuhan. Jangan takut. Ada air mata, saudara. Orang yang koma itu masih bisa dengar.
makanya saya layanin ini udah hampir 5 tahun untuk ibu yang muda ini. Dia dengar. Sampai saya minta tisu. Saya hapus. Saya bilang, Andre, Tuhan baik, Andre. Tuhan baik. Saya katakan Tuhan baik. Jangan takut. Tuhan Maha tahu. Tuhan tahu pergumulanmu. Tuhan mau tolong kamu. Jangan takut, jangan bimbang, kamu berharga. Bapak Ibu, saya bicara ini, saya lagi gak menyombongkan diri saya. Karena tidak semua doa saya Tuhan memberikan penglihatan. Tidak semua. Jarang dan jarang. Tapi itulah Tuhan. Dia memberikan kekuatan dalam keterbatasan. Dan saya tahu Andre ini mungkin sedang bergumul. Dia tahu dia tulang punggung keluarga. Dia tahu ada anak, istri, ada keponakan. Sementara dia sendiri udah gak sanggup dengan fisiknya, keberadaannya. Jadi ada satu pergumulan dan itu terjadi buat Andre. Tuhan baik. Ketika saya bisikan itu, dalam waktu yang tidak lama Tuhan berikan saya satu penglihatan. Ada terang yang besar dan ada tangan yang diulurkan. Saya lihat itu jelas. Dan ketika itu Tuhan beri kepada saya langsung lebih meyakinkan kepada Andre. Andre, itu tangan Tuhan, Andre. Pegang tangan itu. Percayalah, Andre. Tuhan akan bawa engkau ke tempat yang begitu indah. Tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi pergumulan. Dan semua apa yang kamu takuti, Tuhan akan menolong. Kemudian saya nyanyi satu lagu. Aku berserah. Selesai saya nyanyi, suster bilang, Bu, itu alat itu rata. Sudah gak ada, Bu. Turut berduka. Jadi Andre pulang dalam genggaman tangan. Andre pulang dengan damai sejahtera dari Tuhan. Dan ketika jenazah ditaruh di peti, semua orang bilang, kayak tidur ya, Bu. Kok mukanya enak banget. Memang karena Tuhan berkata, berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Andre alami itu. Dan Tuhan itu benar memberikan kekuatan di dalam keterbatasan. Ketika Musa berkata, jangan aku Tuhan, aku gak bisa Tuhan. Dan Tuhan tahu itu. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan apa? Pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Allah setia, karena itu tidak Dia membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dan pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Bapak Ibu, saya mau katakan, jangan ragu mengikut Tuhan. Jangan ragu. Tadi WL bilang, kita mau terima mahkota kehidupan, kita harus mencapai garis akhir dengan baik. Sebagai gembala, saya bangga dengan Andre, karena dia pulang dalam genggaman tangan Tuhan. Dan itu menguatkan istri dan anaknya. Saya cerita, benar ya Mami, benar. Dia sudah disambut tangan Tuhan. Jadi teruskan perjuangan, setia. Jangan tinggalkan Tuhan. Tuhan baik. Tuhan baik. Bapak Ibu, kita mau ikut Tuhan bukan karena kita mau untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Tapi kita ikut Tuhan karena kita layak harus terima Tuhan. Pujian, penghormatan kepada Tuhan. Gak pernah seseorang bisa balas kasih Tuhan. Karena Dia sudah menebus dosa saya, dosa saudara. Bukan dengan emas perak, nyawanya sendiri Dia berikan. Saudara mau balas apa kasih Tuhan? Saudara mau rasa bangga, oh saya udah jadi jemaat yang setia, saya sudah melayani dengan setia, saya sudah memberi persembahan paling banyak, saya sudah ini, saudara boleh sebut itu, tidak salah. Tapi ingat, semua itu belum pernah cukup membalas kasih Tuhan yang luar biasa. Itu saya dulu. Ketika saya minta suami saya sembuh, saya mulai pamerkan apa yang saya sudah buat sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya sudah melayani Tuhan puluhan tahun. Saya sudah memberi, saya sudah berkorban waktu, saya
sudah begini, saya sudah mandiin orang mati, jemaat saya berapa banyak saudara, Tuhan, tanpa saya minta bayaran. Kemarin mandiin mayat aja sekarang 1,5 juta loh saudara. Belum termasuk make up, belum. Saya mulai kasih tahu, Tuhan saya mandiin mayat udah berapa puluh Tuhan, saya nggak minta bayaran. Masa sekarang saya minta suami saya sembuh Tuhan gak dengar? Marah saya, sombong saya. Hati-hati Bapak Ibu, dalam setiap situasi masalah jangan coba tinggikan hati dan seolah-olah kita sudah beri banyak buat Tuhan. Nggak ada apa-apanya. Bahkan saya harus bertobat. Terakhir saya bilang, saya sudah kasih rumah itu gereja yang di Puri itu rumah saya. Tuhan, saya udah kasih rumah saya tanpa bayar sepeser pun. Itu harganya sekarang udah M-an Tuhan. Kenapa Tuhan gak mau jawab doa saya? Sombong saya. Dan saya harus bertobat. Dan Tuhan baik saudara. Saat-saat kritis suami saya, Tuhan juga memberikan suara yang lembut buat saya. Hai anakku, jangan keraskan hati. Bukankah aku pemilik hidup ini? Percayakan itu kepadaku. Dan aku tidak akan sia-siakan hidupmu, gereja, dan anak-anak. Dan ini benar, 14 tahun sudah berlalu, saya masih bisa berdiri karena anugerah. Amin. Anak-anak saya sampai bilang, Mami hebat, bukan Mami yang hebat, Tuhan kita yang hebat. Mari kita bangkit berdiri. Setia sama Tuhan sampai akhir. Jangan fokus pada masalahmu, fokuslah kepada kebesaran Tuhan. Karena Dia perlindungan kita di dalam segala hal. Percayalah, janjinya ya dan amin.